Sampurasun, selamat datang di channel Senandika. Mungkin yang kalian tahu channel ini dulunya bernama Hasanah Jawa Channel. Tapi tenang, channel ini akan tetap membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya dan ajaran yang ada di Nusantara ini. Dalam video kali ini, saya ingin membantah diksi yang mengatakan pengetahuan atau ajaran leluhur Nusantara itu disebut tahayul, mistis, klinik, dan sebagainya. Dalam permasalahan ini, saya akan membagikan cerita atau dongeng atau legenda tentang Batara Guru dan Dewi Uma. Sebelum lanjut, saya ingin mengutip definisi tentang ilmu dari Mama Mei Kartawinata. Segala sesuatu yang diceritakan itu adalah dongeng atau dangiang, tentu yang ada isinya. Dan segala sesuatu yang dilakonkan akan menjadi pangarti. Itu disebut dengan ilmu. Boleh diceritakan, boleh juga tidak. Nah, ada satu pepatah mengatakan, ilmu mah entok cek batur, komo cek cenah, kudu cek aing. Yang artinya ilmu itu jangan kata orang atau katanya. Artinya ilmu itu harus empiris atau harus dibuktikan, harus terbukti. Muncul satu pertanyaan yang mendasar. Mengapa leluhur kita itu selalu menghitung hari baik? Apakah itu bid'ah atau justru bentuk keyakinan ilmiah tentang kuasa Tuhan? Mari kita bahas. Dalam cerita atau legenda Batara Guru dan Dewi Uma, awalnya Sang Maha menciptakan jagat suwung yang kosong dan hening. Tidak ada barat, timur, utara, dan selatan. Mungkin keadaan yang sulit untuk terciptakan. Kemudian Sang Maha Kuasa menghadirkan suara tawon laksaketi. Dalam ilmu modern sekarang itu sering disebut dengan suara kosmik. Singkat cerita, atas kehendak Sang Maha Kuasa, Sang Hyang Tunggal atau sumber cahaya gemilang yang agung dan suci dan tidak ada bandingannya memecah dirinya dan menyebar di jagat suwung. Dan itu akan menjadi bagian dari tata surya. Apakah kalian pernah mendengar tentang teori Big Bang yang dipelopori oleh Stephen Hawking? Nah, dari sini muncul pertanyaan, ada berapa tata surya di alam semesta ini? Coba kalian cari tahu. Mari kita perkecil lagi. Pengisi miliaran tata surya itu adalah salah satunya, itu matahari. Matahari ini juga disebut dengan Batara Guru. Arti kata guru, ialah yang senantiasa menyinari, menerangi, pemberi kebenaran. Dan arti kata Batara, ialah yang menyampaikan kehidupan. Dalam kisahnya, bahwa Batara Guru itu jatuh cinta kepada Dewi Uma. Nah, Dewi Uma ini personifikasi daripada bumi. Maka Dewi Uma ini sering disebut dengan Umbi, Sumbi, Ambu, atau Ibu. Mungkin di ajaran Jawa ya kalau tidak salah, itu ada salah satu filosofi yang mengatakan tentang Ibu Bumi, Bapak Angkasa. Apakah kalian pernah mendengar tentang badai matahari? Ya, bumi itu adalah hasil ledakan dari badai matahari. Kemudian mengelilingi matahari dan menjadi bagian dari tata surya yang sering disebut dengan solar system. Diceritakannya Dewi Uma awalnya bersinar terang, namun lama-lama sinarnya itu semakin redup karena ia menjauh daripada Batara Guru atau matahari. Kejadian ini diumpamakan kutukan Batara Guru terhadap Dewi Uma dan berubah menjadi Batari Durga yang buruk rupa. Itu dikarenakan Dewi Uma atau Batari Durga ini dikawini oleh Batara Kala yang artinya terkena hukum waktu dan menjadi hukum kehidupan, yaitu hukum ruang dan waktu. Cerita di atas tadi sering disimbolkan lewat buah kelapa atau kalapa. Mungkin kita sering melihat di dalam sesajen ada buah kelapa. Nah, simbol itu menceritakan tentang hukum kehidupan, ruang dan waktu. Kala atau waktu itu ditentukan oleh matahari. Dan
Pak, tempat atau ruang itu ditentukan oleh bumi. Jika disimpulkan, kisah legenda Batara Guru dan Dewi Uma itu kurang lebihnya memaparkan hubungan antara matahari dan planetnya, dan keberadaan ruang dan waktu, khususnya bercerita tentang awalnya kehidupan manusia di muka bumi ini. Gimana? Sudah mulai sefrekuensi dengan pemahaman ini? Kita mengenal di bumi itu hanya ada tanah dan air, di atasnya ada angin dan api. Itu semua tentang 4 elemen alam, dan sumbernya adalah matahari. Ini suka difilosofikan dengan sadulur papat kalima pancar. Di bumi itu ada sebuah kehidupan, ada hewan, tumbuhan, dan manusia yang tidak pernah lepas dari 4 energi alam tadi. Lalu ketika zat 4 tadi yang terkandung di dalam hewan dan tumbuhan, manusia makan, itu akan menjadi sir atau rasa. Tuhan menciptakan 2 golongan, feminim dan maskulin. Yang membedakan, maskulin itu memiliki madi dan mani, dan perempuan itu memiliki haid dan indung telur. Nah, lalu ketika kedua insan ini saling mencintai, dengan adanya 4 zat energi alam tadi di dalam tubuhnya, itu akan menjadi nafsu. Singkatnya, ketika sperma dikirimkan ke dalam rahim ibu, itu akan ada sebuah kehidupan, dan nantinya akan ada sebuah perhitungan juga, perhitungan mikro, makronya yang tadi. Di dalam rahim, bayi itu dihidupi oleh 4 zat. Bali, tali ari-ari, ketuban, dan plasenta. Itu adalah saudara kita yang 4. Nah, ini hitungan mikronya tentang sadulur papat kalima pancar tadi. Ketika kita lahir tidak sendiri, tapi kita lahir bersama 4 saudara kita yang tadi. Nah, pada saat itu juga keempat saudara tadi itu dikembalikan lagi ke 4 elemen alam. Mungkin di budaya Jawa atau ritual Jawa itu ada yang disebut dengan ngubur ari-ari. Ini yang menarik. Apakah sama dengan 4 ajaran agama untuk mengembalikan jasad manusia yang sudah meninggal? Nah, dalam perhitungan ini sering kita mendengar dengan weton. Weton itu hasil atau didapatkan dari kondisi matahari seperti apa, bulan seperti apa, dan bintang itu seperti apa. Karena itu akan mempengaruhi psikis dan psikologi si anak tersebut. Terlepas dari cara perhitungannya, antar budaya saya meyakini pasti memiliki kesamaan, karena yang dihitung adalah Surya, Chandra, dan Kartika, atau matahari, bulan, dan bintang. Namun yang membedakan itu hanya bahasanya saja. Dari pemaparan tadi, saya mengumpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, kosmologi budaya dan sains. Pecahnya Sang Hyang Tunggal atau sumber cahaya gemilang tadi, itu disebut juga dengan teori Big Bang. Lalu, Batara Guru atau matahari dan Dewi Uma atau bumi melambangkan hubungan matahari dan bumi di dalam tata surya. Perubahan Dewi Uma menjadi Batari Durga yang buruk rupa menjelaskan sebagai proses bumi yang menjauh dari matahari, dan jadilah hukum ruang dan waktu. Poin kedua, simbologi dan budaya. Tadi ada salah satu contoh, yaitu buah kalapa atau kelapa tadi. Kala itu waktu, pa itu tempat atau ruang. Sama seperti halnya pak mandian, pak mancingan, tempat mandi, pak mancingan, tempat mancing. Nah, salah satu cara untuk membuka simbologi atau filosofi yang terkandung di dalam dongeng, legenda, atau peninggalan zaman dulu, itu kita harus memahami tentang sastra jendra atau 20 sifat yang dihurufkan, dan ada beberapa pisau bedah analisisnya atau metodologinya. Mungkin dalam video selanjutnya saya akan membahas tentang metodologi ini bersama rekan saya. Lanjut lagi, 4 elemen alam dan matahari sebagai sumbernya itu sama dengan dasar filosofi sadulur papat kalima pancar.
dalam hitungan makronya, dan mikronya itu adalah tadi yang berada di dalam rahim ibu. Maka sering disebut dengan Rohman dan Rahim. Poin ketiga, ini poin yang paling penting. Bagi saya, kebanyakan orang sekarang itu memandang budaya sebagai sains yang terlupakan. Budaya juga tidak sama dengan tahayul. Perhitungan hari baik ini bukan sekedar ritual, tapi pengetahuan turun-temurun untuk memahami hukum alam, energi alam semesta di dalam elemen alam semesta. Relevansi terhadap zaman modern ini, mitos dengan teori astrofisika menunjukkan bahwa kearifan lokal bisa menjadi cerminan sains yang dikemas dengan narasi budaya. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita, dan semoga bermanfaat juga. Besar harapan saya juga untuk tidak gampang mengkerdilkan ajaran atau pengetahuan leluhur kita yang sudah ada di zaman dahulu. Kembali lagi ke pertanyaan awal, menghitung hari baik itu apakah bid'ah? Jika matahari dan bulan itu mempengaruhi pasang surutnya laut, mengapa tidak dengan manusia yang notabene di dalam diri manusia itu terkandung 70%-nya adalah air. Rahayu.